Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Satya Palapa Entertain dalam mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan membahas mengenai ide bisnis kami dalam pengembangan ide rental alat musik dan juga rental speaker. Oke. Lalu apa sih mengapa kita menggunakan Satya Palapa Entertain? Yang seperti kita tahu, Satya Palapa Entertain sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas acara melalui penyewaan alat musik dan juga speaker yang berkualitas, di mana kita menargetkan banyak seminar dan juga acara karena banyaknya acara dan seminar yang kurang menarik karena audio yang buruk. Sehingga kami ingin memberikan pengalaman yang lebih baik bagaimana peserta dapat meningkatkan permintaan untuk layanan penyewaan di berbagai acara. Kami berkomitmen untuk mengisi celah di setiap pasar dan juga mendukung kreativitas dalam penyampaian materi karena kami percaya setiap acara berhak mendapatkan dukungan audio yang lebih tinggi. Dan apa sih bisnis kita? Yaitu kami menawarkan layanan penyewaan berbagai alat musik seperti piano, gitar, drum, dan alat musik tradisional, serta peralatan audio seperti speaker, mikrofon, dan mixer. Selain itu, kami menyediakan layanan konsultasi untuk membantu klien memilih peralatan yang sesuai kebutuhan acara mereka, lengkap dengan pengaturan dan instalasi paket sewa yang fleksibel berdasarkan durasi dan anggaran klien juga tersedia, memungkinkan mereka menemukan solusi yang tepat. Satya Palapa Entertain sendiri menggunakan pemasaran digital melalui media sosial dan juga website untuk menjangkau pelanggan. Di sini kita juga menyediakan Linktree dan Instagram untuk membantu customer kita mengetahui bagaimana sih alat rental kita dan juga price list mengenai harga kita. Kami berekspertasi dalam peralatan berkualitas dan juga menawarkan promosi untuk menarik pelanggan baru seperti meningkatkan loyalitas, dan dengan pendekatan ini kami berharap menjadi penyedia solusi audio yang musik dan terpercaya untuk seminar dan acara lainnya. Problem, opportunity. Customer who has the problem most often. Masalah yang sering terjadi ketika penyelenggara acara menghadapi kesulitan dalam memastikan kualitas audio dan musik yang baik. Hal ini biasanya terjadi dalam seminar atau acara yang kurang dipersiapkan dengan baik, di mana nanti alatnya itu nggak proper dan nggak layak untuk digunakan. Lalu emotional impact. Akar penyebab masalah seringkali berkaitan dengan kurangnya persiapan dan pemahaman tentang pentingnya kualitas audio dan musik dalam acara. Alternatif, saat ini pelanggan seringkali mencari solusi darurat seperti menyewa alat musik dan peralatan audio dari penyedia lain. Namun, kualitasnya masih belum terjamin. Beberapa penyelenggara acara mungkin memilih untuk membeli peralatan audio sendiri. Namun, hal ini bisa menjadi beban biaya yang tinggi karena memerlukan pemeliharaan yang terus-menerus. Untuk problemnya sendiri pun pelanggan seringkali merasa frustasi dan juga cemas untuk menghadapi masalah kualitas audio dan musik dalam acara mereka yang kurang. Jadi mereka merasa kurang seperti percaya diri dan juga khawatir bahwa ketidakmampuannya ini mengelola peralatan dapat mengganggu pengalaman peserta. Jika acara tidak sesuai dengan rencana serta masalah teknis, pelanggan juga merasa malu dan kecewa. Lalu konteks Windows 2024, masalah ini paling sering dialami oleh penyelenggara acara di dalam kampus seperti ormawa, panitia, seminar, dan juga lembaga pendidikan yang sedang mengadakan lembaga pendidikan yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup mengenai peralatan audio dan juga musik, diperlukan untuk menciptakan pengalaman yang lebih berkualitas. Selain itu, acara di luar kampus juga melibatkan komunitas lokal atau organisasi non-profit juga menjadi target pelanggan kami juga. Lalu untuk alternatif shortcomings, what are of alternatives? Kekurangan dari alternatif yang ada mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, yakni menyewa beberapa alat dari penyedia lain, seringkali berisiko dan juga mendapatkan peralatan yang kurang berkualitas. Jadi yang kedua juga ada pembelian peralatan sendiri juga sangat mahal ya, dan juga pemeliharaan juga menjadi beban tambahan untuk mereka. Jadi dengan kekurangan ini, pelanggan sering mencari solusi yang lebih profesional dalam penyewaan alat musik dan juga audio. Problem interviews and survey result. Berdasarkan hasil kuesioner yang udah kami sebar, mayoritas responden yaitu 20 orang atau 52% menilai bahwa kualitas peralatan yang digunakan dalam acara sangat penting. Selain itu 17 orang yaitu 37% merasa bahwa kualitas
peralatan tersebut penting. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 89% responden memiliki perhatian yang tinggi terhadap kualitas peralatan yang mendukung kesuksesan suatu acara. Sementara itu, hanya 3 orang yang bersikap netral dan 2 orang yang menilai kualitas peralatan kurang penting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas peralatan memegang peran krusial dalam pandangan mayoritas responden, dan faktor itu perlu dipertimbangkan secara serius oleh penyelenggara acara untuk memastikan kepuasan dan kesuksesan acara. Teman-teman ngono anjing. Terus enggak langsung aja gue bayar nanti berangkat bareng-bareng. Saya tetap ikut expo prize. Ini enggak, ini mau berangkat. Tapi beneran enggak sih? Beneran enggak sih? Enggak kan? Enggak. Enggak akan, Cok. Problem interview and survey result. Berdasarkan hasil. Next. Teman-teman ini di insan Problem interview survey result. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden 52,9 menilai bahwa tingkat kehadiran peserta dalam acara yang menggunakan peralatan berkualitas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan acara yang menggunakan peralatan kurang berkualitas. Sebanyak 33% responden juga merasa bahwa kualitas peralatan berpengaruh besar terhadap tingkat kehadiran. Sebagian kecil responden, yaitu 9,8%, menganggap pengaruhnya moderat, sementara 3,9% menilai pengaruhnya rendah, dan tidak ada yang menilai bahwa kualitas peralatan tidak berpengaruh sama sekali. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 85% responden percaya bahwa penggunaan peralatan berkualitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kehadiran peserta. Oke, untuk selanjutnya, problem interview and survey result, mayoritas responden menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap penggunaan jasa tersebut jika tersedia di pasaran. Hal ini ditunjukkan oleh 63% responden yang memiliki rating 5 dan rating 3 dan 4 juga memiliki responden yang cukup signifikan, masing-masing 17,4 dan 19,6%. Tidak ada responden yang memberikan rating 1-2, yang berarti tidak ada yang merasa sangat tidak mungkin atau tidak mungkin menggunakan jasa tersebut. Lalu market size estimation. Yang pertama itu segmentasi pasar. Total addressable market (TAM) untuk Satya Palapa Entertainment adalah 127 acara per tahun, yang mencakup 87 acara dari 29 program studi yang masing-masing mengadakan 3 acara, ditambah 40 acara dari 40 unit kegiatan mahasiswa. Target market untuk Satya Palapa Entertainment ditentukan berdasarkan potensi acara yang dapat dijangkau di lingkungan kampus. Dari total 127 acara per tahun, kami menargetkan untuk melayani 65% dari total acara tersebut, yang berarti sekitar 83 acara. Lalu selanjutnya untuk penelitian rate, penelitian rate untuk Satya Palapa dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan penggunaan sistem dan juga alat musik dalam acara yang diadakan oleh prodi. Jadi dari target pasar yang dilakukan oleh service addressable market atau SAM dengan cara tersebut sebanyak 83 acara per tahun, kami memperkirakan tingkat penetrasi sebesar 30%. Dengan demikian, potensi acara yang dapat kami layani adalah sekitar 25 acara per tahun, yang dimana 33 acara dikali 30%. Hasilnya adalah 20%. Penetrasi rate ini mencerminkan kemampuan kami untuk menjangkau segmen pasar yang membutuhkan dukungan teknis berkualitas dalam acara mereka, baik untuk seminar, workshop, maupun kegiatan seni yang membutuhkan alat musik. Dengan mempertimbangkan jenis acara yang sering diadakan, seperti seminar dan konser, kami memastikan bahwa produk dan layanan kami sesuai dengan kebutuhan spesifik para penyelenggara. Setiap Palapa Entertain berharap dapat meningkatkan visibilitas dan kehadiran di lingkungan kampus, serta membangun reputasi sebagai penyedia layanan alat musik dan juga audio yang benar.
Market size calculation. Untuk setiap Palapa Entertainment didasarkan pada potensi acara yang dapat dilayani, yaitu sebanyak 25 acara per tahun dengan mempertimbangkan biaya sewa alat, sound system, dan alat musik berkisar antara 600 hingga 1.100.000 per acara. Kami dapat menghitung potensi pendapatan tahunan. Jika kita menggunakan biaya minimum sebesar 600.000, potensi pendapatan tahunan akan mencapai 15 juta. Di sisi lain, jika kita menggunakan biaya maksimum sebesar 1.100.000, potensi pendapatan tahunan dapat meningkat menjadi 27.500 juta. Di sini untuk customer persona kita mengambil salah satu case, yakni ada teman kami yakni Muhammad Alvin Ulum, di mana beliau adalah salah satu mahasiswa UPN yang sebagai ketua divisi peralatan di event Disnatalis Prodi kami. Ia seringkali menghadapi tantangan dalam hal penyediaan peralatan audio dan juga musik yang berkualitas untuk memastikan acara yang didapatkan dapat berjalan dengan lancar. Untuk Ghost Oven sendiri, ini memiliki beberapa tujuan ingin mencapainya. Perannya sebagai ketua divisi peralatan untuk acara Disnatalis ini, pertama, ia memastikan bahwa semua peralatan audio dan juga musik yang digunakan dalam acara tersebut berkualitas tinggi sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi penonton dan juga tamu. Untuk frustration-nya, Alpa sendiri selain frustasi dalam perannya sebagai ketua divisi peralatan untuk acara Prodi, ia kesulitan untuk menemukan penyedia jasa sewa peralatan yang reputasinya baik dan juga menawarkan alat berkualitas sesuai anggaran yang dimiliki oleh Prodi sendiri. Masalah teknis pendadak ini sebelumnya membuat masa frustasi karena kurangnya dukungan teknis. Selain itu, waktu persiapan yang terbatas juga membuat Alvan tertekan dengan memastikan semua peralatan siap tepat waktu. Lalu value proposition canvas, yang pertama customer profile. Dari Mas Alvan tadi, demografi mahasiswa 22 tahun, ketua divisi peralatan. Value map, penyewaan peralatan berkualitas, menyediakan peralatan audio dan musik berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu goals-nya menyediakan peralatan berkualitas, menjamin kelancaran acara, meningkatkan kerjasama tim, mendapatkan umpan balik positif. Dengan value map, dukungan teknis dan yang andal, menawarkan dukungan teknis selama acara. Frustration, kesulitan dan menyewa peralatan berkualitas. Value map-nya kemudahan dalam proses sewa, di mana proses penyewaan yang sederhana dan transparan. Lalu yang keempat, kebutuhan, ketersediaan alat yang sesuai anggaran, layanan responsif, dan informasi yang jelas. Lalu value map-nya fleksibilitas anggaran, menyediakan berbagai paket sewa dengan harga yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu perilaku, aktif terlibat dalam organisasi, mengutamakan kualitas dan pengalaman dalam acara. Value map-nya komunikasi yang efektif, komunikasi yang jelas dan responsif untuk meminimalkan resiko kesalahpahaman. Lalu untuk solusinya, setiap Palapa hadir untuk mengatasi permasalahan audio dalam seminar dan jualan musik dalam acara yang sering dihadapi oleh penyelenggara. Kami memahami bahwa kualitas suara yang buruk atau alat musik yang tidak memadai dapat mengurangi kesuksesan acara. Oleh karena itu, kami mau menawarkan penyewaan peralatan audio berkualitas seperti speaker, mikrofon, dan juga mixer yang dirawat secara rutin untuk memastikan kualitas suara yang jernih. Selain itu, kami menyediakan paket penyewaan alat musik lengkap, mulai dari alat musik modern hingga tradisional yang siap pakai dan dalam kondisi prima untuk menjamin kelancaran acara tersebut. Kami juga menawarkan layanan konsultasi dan juga dukungan teknis untuk membantu Anda memilih peralatan sesuai dengan kebutuhan acara serta memastikan instalasi dan pengoperasian peralatan berjalan lancar. Tim teknisi kami selalu siap di lokasi untuk menangani masalah teknik yang mungkin muncul. Lalu untuk MVP validation, yang pertama itu apa itu MVP? Yaitu yang pertama, berapa lama mengetes MVP ini? Itu uji coba MVP ini akan berlangsung selama 2 minggu untuk mengumpulkan data mengenai permintaan, pengalaman pengguna, serta feedback terhadap kualitas layanan dan peralatan. Yang kedua, yaitu target audience adalah organisasi kampus seperti UKM dan panitia acara program studi. Yang ketiga, yaitu untuk menjangkau audience ini, kami akan memanfaatkan jaringan kampus melalui promosi langsung kepada UKM dan panitia acara melalui sosial media kampus, WhatsApp, grup organisasi. Dan hasil dari tes itu, yang pertama, cukup banyak pelanggan menyewa karena kualitas peralatan yang baik. Yang kedua, sebagian besar setuju dengan harga yang kompetitif meski ada yang
yang berharap paket lebih terjangkau. Yang ketiga, beberapa pelanggan terutama dari UKM, fakultas maupun prodi ingin menggunakan layanannya lagi karena kualitas dan responsivitas. Yang terakhir yaitu beberapa merekomendasikan ke rekan mereka meski beberapa ingin melihat lebih banyak ulasan dulu. Dan konklusinya yaitu seperti pada gambar. Lalu realisasinya dari hasil uji coba kami menyadari bahwa kualitas peralatan dan layanan pemasangan menarik minat pelanggan. Tetapi ada kebutuhan untuk paket yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi acara kecil. Next step, kami akan fokus mengumpulkan dan mempublikasikan testimoni pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan membuat paket penyewaan yang lebih fleksibel dan terjangkau. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kompetitor analisis nih. Dari beberapa kompetitor lain, seperti ada brand dari Sewa, Aminarto, dan juga Sony Jakarta. Di sini untuk price-nya di harga yang sama, di mana untuk Marisewa 3.500.000, di kami dapat Mac Wireless 4 unit, di kami dapat 8 unit. Jadi untuk kelebihan dari kami, rating kami mungkin lebih banyak, dan juga kekurangan dari kami mungkin dari market review, di mana kami market review-nya dari word of mouth. Jadi kami hanya melalui mulut ke mulut, belum untuk kami dapat membuat untuk market review seperti Marisewa. Untuk Aminastur, harga Aminastur mungkin lebih rendah dari beberapa kompetitor Marisewa dan juga Jakarta. Tapi untuk Aminastur sendiri tidak memiliki kru yang berpengalaman atau bagaimanapun itu. Jadi untuk Aminastur di harga 1,8 kita dapatkan di paket kami di harga 800 ribuan. Nanti akan kami tampilkan untuk beberapa produk kami juga. Lalu untuk Sound Jakarta, seperti yang dilihat ini Sound Jakarta ya, pasti untuk pengiriman dan juga persewaan tidak memungkinkan di daerah kampus kami. Jadi menurut kami lebih percaya diri dengan produk kami juga. Lalu untuk lean canvas customer, yang pertama ada problem. Banyak acara kampus seperti seminar, kegiatan UKM memiliki audio yang kurang berkualitas. Dan yang kedua yaitu solusinya menyediakan layanan penyewaan alat musik dan peralatan audio berkualitas dengan pemasangan dan panduan penggunaan, menawarkan paket sewa fleksibel sesuai durasi acara dan anggaran. Yang ketiga yaitu key metrics, jumlah penyewaan per bulan, tingkat kepuasan pelanggan melalui rating feedback. Lalu yang keempat yaitu unique value proposition, yaitu audio berkualitas dan paket sewa fleksibel, layanan pemasangan, dan partner terpercaya. Yang kelima unfair advantage, yaitu fokus pada segmen pasar kampus yang sering mengadakan acara dan membutuhkan penyewaan alat. Lalu pelayanan pelengkap. Yang ketiga yaitu realisasi alat dengan organisasi kampus UKM menciptakan pelanggan setia di komunitas yang sama. Yang keenam yaitu channel promosi di media sosial, lalu dengan kemitraan dan jaringan kampus. Yang ketujuh customer segment, ada mahasiswa, ada panitia seminar, event organizer. Lalu yang ke-8 itu ada cost struktur, di mana inventaris peralatan musik dan audio, pembelian dan pemeliharaan, biaya pemasangan, gaji atau upah, dan biaya operasional. Dan yang terakhir yaitu revenue stream, pendapatan dari penyewaan peralatan, paket fleksibel, layanan tambahan seperti konsultasi, acara, dan pemasangan peralatan. Nah, di sini kami tampilkan yang sudah saya bilang tadi, seperti produk kami. Di sini ada Sound Sole, Sound Lowe, dan paket alat musik full, di mana 2 juta per hari dapat menampilkan full band, di mana yang tidak didapatkan oleh kompetitor lainnya. Jadi kami merasa percaya diri, di mana target kami adalah para mahasiswa atau panitia acara yang mungkin untuk dananya sangat mepet. Jadi kami percaya diri untuk menampilkan harga kami. Lalu untuk sales plan, di mana customer sales funnel dan customer acquisition plan. Pertama, target kita yaitu mahasiswa, prodi, fakultas, dan UKM kampus. Leads-nya pengurus divisi peralatan acara. Opportunities-nya leads yang menunjukkan minat setelah mengetahui layanan Satya Palapa atau mendapatkan rekomendasi. Yang terakhir yaitu customer leads yang telah menyewa peralatan untuk acara mereka dan menjadi pelanggan aktif Satya Palapa.
Dan untuk customer acquisition plan, pertama dari target customer kita ada 29 prodi yang ada di kampus dan juga ada 40 KM yang ada di kampus. Pertama, target kita untuk 29 prodi ada 48 pelanggan per tahun. Lalu untuk UKM ada 48 pelanggan per tahun. Untuk channels to be used, kita pakai media sosial ataupun partner kenalan di prodi. Yang untuk UKM word of mouth melalui pelanggan yang puas. Estimated number of leads diperkirakan 80 leads dengan konversi pelanggan sekitar 60% menjadi 48 pelanggan. Lalu untuk estimated cost to convert this lead to actual customer, promosi iklan media sosial 500.000 per tahun. Kalau UKM word of mouth tidak memerlukan biaya. Ya, untuk market selanjutnya untuk market strategi kami menggunakan Linktree, di mana untuk Linktree ini kami dapat menampilkan media partner juga, SOP dan juga press list, dan juga kita memberikan CP untuk gimana nanti customer dapat menghubungi kami sebagai afirmasi untuk press list dan juga katalog persewaan alat. Di sini untuk persewaan alat juga kami mendapatkan press listnya dalam Linktree tersebut, dan juga kita tampilkan juga Linktree tersebut di Instagram kami. Jadi Linktree Satya Palapa bisa dicek di Instagramnya juga. Lalu untuk target strategi, di sini kita ada brand logo yang udah terpampang, lalu ada positioning statement di mana Satya Palapa Entertainment ini adalah mitra terpercaya bagi mahasiswa prodi dan UKM kampus khususnya UPN dalam menyediakan layanan penyewaan alat musik dan sound system berkualitas tinggi. Lalu untuk market segment dan channel, market segment ada pertama yaitu mahasiswa menjadi panitia prodi Fakultas Psikologi UKM, lalu ada penyelenggara event di luar kampus, dan channelnya kita pakai Linktree, Instagram, promosi di event kampus, lalu word of mouth. Selanjutnya kita akan membahas mengenai startup cost. Startup cost di sini biaya awal yang merupakan biaya memanage alat-alat yang sudah ada beberapa, butuh pengadaan barang berupa mic wireless untuk melengkapi paket persewaan tersebut. Total investasi startup sendiri sebesar 20 juta termasuk biaya pendanaan dari unit kampus. Bisa dilihat pada tabel startup cost di sini kami merincikan bagaimana beberapa harga barang juga untuk capital work in progress, untuk fixed dan workstation, server operation, dan juga startup digital capitalnya. Lalu di sini ada forecast P&L, penjelasan produk yang dijual merupakan hasil template website yang sudah dilakukan proses pengembangan sesuai dengan request customer. Ada kemungkinan penambahan pemasukan melalui promosi atau kerjasama di akhir stage saat evaluasi penyewaan. Lalu selanjutnya untuk financial project sendiri kita akan memiliki gambaran tentang pertumbuhan bisnis selama 5 tahun ke depan dengan asumsi peningkatan penjualan juga pengelolaan biaya yang efektif. Untuk lebih lengkapnya pada tahun pertama dapat melakukan penyewaan, kedua 64, 76, 96, dan juga 75, di mana untuk gross profitnya mulai dari 19.200 sampai 47 juta 55 ribu. Lalu untuk unit ekonomi ada P&L unit, metrik revenue tahun pertama 1.100.000, metrik COGS tahun pertama 700, gross profit 400, gross profit margin 36%, operating cost ada 842.500, lalu operating profit ada 257.500. Lalu pada unit ekonomi itu ada CAC tahun pertama 110, CLV 1.800, dan yang terakhir ARPU 1.100.000. Lalu untuk funding plan-nya, bagaimana sih kita untuk mengembangkan alat tersebut di harga yang telah kita tampilkan tadi. Untuk harga 5.545 kita adalah memaintain alat yang lebih baik lagi. Lalu untuk menambahkan alat seperti memperbaiki kualitas seperti mic, mixer kecil, dan juga lain-lain, dan juga membuat desain promosi di prodi maupun kami yang mengadakan suatu event. Lalu how much have been distributed if not why? Dengan membootstrap harga kami membicarkan sedikit uang UKM sebesar 1.500 untuk alokasi dana kampus dan juga pengadaan alat, ditambah dengan pemanfaatan peralatan yang sudah dimiliki dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadi kami hanya menggunakan uang 1.500.000 untuk memanage alat, tapi untuk 1.500.000 kita tambahkan untuk tahun ini. Kita jadi tidak bisa membandingkan bagaimana tahun-tahun ke depannya jika kita akan memanage alat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu how much can be bootstrapped. Kami dapat melakukan bootstrapping sebesar 2 juta yang berasal dari alokasi dana kampus serta tambahan dana kas UKM sebesar 1,5 juta. Lalu yang keempat, how much external funding is required, if not why. Jadi awal dana eksternal yang dibutuhkan sekitar 4.045.000. Dana ini diperlukan untuk menutupi biaya tambahan untuk pemeliharaan dan meningkatkan peralatan dan juga desain promosi untuk pemasaran. Untuk tim komposisi sendiri, saya di sini Aziz Evansyah sebagai CEO, yakni pemimpin visioner, kemampuan pengambilan keputusan manajemen, dan juga pemangku kementerian tertinggi. Dan di sini ada saya Muhammad Rizky Farizal sebagai CTO, di mana perencanaan dan analisis keuangan dan keterampilan manajemen anggaran saya yang handle. Oke, dari tersebut di powered by UKM Musik Palapa, di mana kami sebagai wakil ketua umum dan juga ketua umum Satya Palapa, jadi kita juga memamerkan dan juga memberikan bagaimana sifatnya acara sound music dapat berpengaruh dalam suatu acara. Demikian presentasi yang dapat saya berikan dan juga partner saya berikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.